Kemarin ini ada beberapa ungkapan ya di media sosial bahwa di masa COVID ini pengusaha adalah golongan yang paling terjepit posisinya. Sekarang kita coba memahami kondisi pengusaha dari penyampaian Bapak Haryadi Sukamdhani selaku Direktur Utama PT Sahid Jaya International Tbk, dan beliau juga berperan di berbagai organisasi seperti di Kadin sebagai Wakil Ketua Umum, di Apindo sebagai Ketua, dan PHRI sebagai Ketua. Yuk kita lihat ya. Ini kejadian ini adalah sangat luar biasa ya. Jadi kita tidak pernah menghadapi situasi yang sedemikian parah sekali. Jadi ini kalau dibandingkan dengan krisis tahun 98, ini jauh lebih parah situasinya. Jadi kami juga mencoba untuk setiap hari berkoordinasi dengan teman-teman dari asosiasi sektoral yang kelihatannya memang permasalahan keuangan ini menjadi salah satu yang sangat mendasar sekali. Jadi cash flow yang terjadi di perusahaan itu berhenti sama sekali. Di hotel dan restoran hari ini saya update yang sudah tutup, yang lapor ke PHRI udah 1.180 hotel, dan itu karyawannya sudah pasti di atas 150.000 orang. Nah ini yang menjadi keprihatinan kita semua, karena kita tidak pernah menghadapi situasi seperti ini ya. Yeah. Cadangan uang tunai yang biasanya kita sisihkan tiba-tiba dalam 1 bulan itu berkurang sangat drastis, dan akhirnya sebagian besar kegiatan usaha harus tutup. Nah ini memang permasalahan yang juga harus kita lihat realitanya, dan saya yakin juga setiap perusahaan pasti karyawannya juga tahu persis situasi perusahaan. Jadi kalau kita melihat kondisi ini memang harus kita sikapi dengan objektivitas yang baik ya, karena memang tadi disampaikan oleh teman dari Kadin Jakarta, memang ada yang memang bisa membayar, tapi itu jumlahnya kemungkinan kecil, dan ada yang bisa membayar hanya sebagian, dan yang terbanyak adalah yang sama sekali kesulitan untuk membayar THR-nya. Itu kondisi lapangannya seperti itu, gitu Mbak Putri. Itu tadi penyampaian Pak Haryadi kepada CNN. Sekarang kita lihat penyampaian beliau ke Jawa Pos. Dan kami sudah mensimulasikan dengan teman-teman hampir semua sektor. Saya rasa itu kekuatan kita maksimum hanya sampai Juni. Jadi kalau sampai Juni ini, itu pun dengan catatan THR itu juga akan kita hadapi masalah, karena kemungkinan besar banyak perusahaan tidak sanggup bayar THR. Jadi dengan kondisi yang paling minim itu paling maksimal kita adalah Juni. Juni ke depan kita sama sekali gelap situasinya. Tapi juga tolong dipikirkan THR ini bagaimana gitu. Kemarin karena Presiden kan bilang dengan Pak Menko Perekonomian ya, pokoknya harus dibayar ya. Kalau uangnya nggak ada gimana? Kan nggak bisa dipaksa. Itu juga harus realistis. Artinya kalau memang pemerintah berkehendak demikian, juga ini harus dipikirkan juga semacam tadi yang prakerja tadi, kartu prakerja juga untuk THR juga perlu dipikirkan untuk diberikan, karena perusahaan nggak sanggup memberikan. Nah memang yang kita lakukan adalah menyampaikan kepada karyawan kalau ini kita kemungkinan tidak bisa, jadi istilahnya nanti akan kita cicil saat kondisi pulih gitu, tapi tidak bisa dibayarkan pada kondisi. Penyampaian Pak Haryadi Sukamdhani itu tadi bagus ya. Ada poin yang bagus, yaitu bahwa pengusaha agar terbuka kepada karyawan mengenai kondisi keuangan perusahaan, dan memberi pengertian bahwa kelangsungan hidup perusahaan adalah sangat penting. Di sini saya tidak akan membahas mengenai apa yang harus dilakukan pengusaha atau apa perlakuan yang sepatutnya diterima pengusaha pada masa COVID ini, karena pasti akan banyak pendapat ya. Tapi saya di sini coba mengajak semua pihak untuk lebih bisa memahami pengusaha pada kondisi normal ya. Di sini kita bisa memahami bahwa pengusaha itu memiliki peran yang sangat penting ya. Dan di sini sering tidak disadari oleh banyak pihak ya. Di sini saya akan membahas dari 2 aspek, yaitu pertama dari
pentingnya fungsi pengusaha. Kedua, ya, dari pengorbanan pengusaha secara pribadi. Ya. Nah, pertama adalah fungsi pengusaha. Pengusaha itu kenapa sangat penting? Karena dunia usaha lah yang memutar perekonomian. Dari situ maka banyak pihak ini yang mendapatkan benefit, ya, yaitu pendapatan bagi value chain seperti bayar supplier, bayar sewa, bayar vendor. Kemudian usaha itu memberikan pendapatan bagi kehidupan rakyat dalam bentuk gaji, THR, kesehatan, pendidikan. Kemudian pendapatan bagi BUMN dalam bentuk misalnya pembayaran listrik, ya, atau BPJS. Dan yang penting adalah dari usaha lah maka ada pendapatan bagi negara dalam bentuk pajak, dari mulai pajak pertambahan nilai, ya, sampai dengan pajak penghasilan final. Oleh karena itu pengusaha harus didukung dan dijaga. Jangan dieksploitir di luar batas dan juga jangan dikerjain. Ya. Kemudian aspek yang kedua adalah saya di sini mau mencoba menjelaskan mengenai, ya, pengorbanan pengusaha. Pengusaha itu memulai kegiatannya dengan mengeluarkan modal. Ya. Modalnya dari mana? Bukan jatuh dari langit itu modal. Modal tersebut, ya, bisa jadi adalah hasil tabungan bertahun-tahun, ya. Atau mungkin pinjam istri, pinjam suami, pinjam ke orang tua, pinjam ke mertua. Jadi modal yang ditanamkan pengusaha adalah darah hidup yang dipertaruhkan. Jadi tolonglah kita semua perlu menghargai, ya. Nah, modal ini diinvestasikan ke dalam usaha dengan harapan dapat memberikan hasil, bukan untuk digerogotin. Jadi di dalam diri pengusaha ini ada pengorbanan. Sekarang coba pikir aja, kenapa sih harus susah-susah membuat usaha? Kalau mau enak, modal tadi disimpan aja di bank dan menikmati bunganya tanpa ada aktivitas. Dan stakeholder tidak mendapatkan apa-apa, ya. Jadi untuk kedepannya, ya, yuk mari kita lebih menghargai pengusaha, karena tanpa pengusaha ekonomi akan berputar dengan lambat, ya. Di sini saya tidak akan bicara detail, ya, mengenai apa yang umumnya dialami pengusaha. Tapi intinya gini, kalau tidak bisa membantu, minimal jangan menyulitkan pengusaha. Menyulitkan bagaimana? Gak usah lah dibahas, ya, gak enak. Ya, terima kasih.